الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليحيي الذين كل وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما آتاكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin sidang salat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang besar, yaitu yang berupa hidayah dan taufik iman dan Islam. Hanya karena mendapatkan hidayah dan taufik iman dan Islam lah, maka kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan baik dan sempurna, karena senantiasa berpedoman pada Quran dan hadis, dan dengan penuh pengharapan apabila Allah memanggil kita kembali, kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selaku khatib saya mempunyai kewajiban untuk berwasiat, khususnya kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa berusaha menjalankan semua yang menjadi perintahnya dan menjauhi semua yang menjadi larangannya. Hadirin rahimakumullah, puji syukur juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita adalah Ramadan yang berkualitas, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, sedangkan diberikan pahala yang berlipat ganda. Hadirin rahimakumullah, di dalam mukadimah tadi kami bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 185, akan kami bacakan artinya yang di atas dan kemudian beberapa kami lewati, kami akan langsung kepada di ujungnya, yang artinya dalam beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasannya mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Di ujung daripada ayat tadi kemudian artinya adalah, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Di dalam kesempatan ini khatib sedikit ingin bersama-sama dengan para jamaah untuk kembali mengkaji atau memperhatikan apa yang itu yang disebut bersyukur, khususnya nanti juga adalah kaitannya bersyukur dengan Quran yang kita peroleh. Pengertian syukur, syukur dalam Islam bukan sekedar ucapan alhamdulillah, tetapi merupakan inti dari ibadah dan cara pandang seorang muslim terhadap kehidupan. Secara bahasa, syukur berarti mengenal kebaikan dan menyebutnya sedangkan secara istilah, syukur adalah mengakui, menghargai dan membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak pemberinya, disertai dengan ketundukan hati, pujian lisan dan amal perbuatan yang soleh.
Sehingga hakikat syukur adalah kita bersyukur. Jika kita bersyukur akan bertambah nikmat. Jika kita bersyukur adalah sebetulnya untuk kebaikan kita sendiri. Sebagaimana di dalam Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 7 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum wa la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah kenikmatan kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan sangat berat. Makna syukur dalam hal ini adalah menjadi sebab bertambahnya nikmat, baik berupa materi seperti ketenangan, ilmu, keimanan. Sedangkan kufur akan menyebabkan kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat An-Naml Allah berfirman, "Wa may yashkuru fa inna yashkuru li nafsi." Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan diri sendiri. Hadirin rahimakumullah, seperti kita ketahui, syukur itu ada memiliki 3 komponen: syukur dalam hati, syukur dalam lisan, dan syukur dalam perbuatan. Syukur dalam hati artinya kita mengakui bahwa semua nikmat berasal dari Allah, disertai rasa cinta, tunduk dan kagum kepadanya. Analog sederhana dari syukur dalam hati adalah ibarat kita melihat sebuah gelas yang berisi air separuh. Orang yang bersyukur, ia selalu melihat bahwa gelas itu masih sudah terisi air yang bisa kita nikmati. Sedangkan orang yang tidak bersyukur, ia akan selalu melihat bagian gelas yang kosong, sehingga dia tidak merasa cukup. Seperti kita ketahui, banyak di antara umat Islam, terutama para pejabat dan sebagainya, sudah mendapatkan gaji bayaran yang mungkin bermiliar-miliar, tetapi karena tidak bersyukur, dia melihat yang kosong, dia melihat kepada kiri kanan teman-temannya yang mungkin memiliki mobil yang lebih baik dan sebagainya, sehingga tidak bersyukur dan akhirnya dia melakukan korupsi dan kemudian dia akan terjerembab. Jadi orang yang beriman bersyukur dalam hati adalah fokus menjadi kecukupan. Inilah yang melahirkan ketenangan dan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah dikaruniakan Allah. Penelitian fisiologis atau sains modern menunjukkan bahwa rasa syukur meningkatkan hormon dopamin dan serotonin. Kedua hormon ini adalah sebagai neurotransmitter kebahagiaan yang membuat perasaan kita lebih positif, rileks dan bahagia. Dan menurunkan hormon kortisol adalah hormon stres. Dengan menurunnya stres, tubuh akan dan pikiran menjadi lebih tenang. Tekanan darahnya menjadi turun dan kualitas tidur meningkat. Semua itu berkontribusi pada perasaan tenang secara keseluruhan. Jadi, hubungan antara syukur dalam hati dan ketenangan hati ibarat sebab dan akibat. Syukur adalah sumber energi yang menggerakkan hati untuk fokus pada hal-hal yang positif. Yang kedua adalah syukur dengan lisan. Memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah serta menceritakan nikmatnya tanpa bermaksud riya. Syukur dengan lisan, ucapan yang menenangkan hati. Mengapa harus diucapkan? Karena lisan itu adalah pintunya hati. Dengan membiasakan lisan basah oleh pujian kepada Allah, hati pun akan ikut lembab oleh rasa cinta dan tenang. Sebaliknya, lisan yang kering dari syukur seringkali mudah mengeluh, mencela, iri, dan ujung-ujungnya membuat hati resah. Jadi marilah kita latih lisan kita untuk lebih bersyukur. Ucapan alhamdulillah dalam setiap keadaan, karena ketenangan hati itu seringkali dimulai dari ucapan lisan yang baik. Iri, dengki, hasad itulah sumber utama dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang kita kenal ketika iblis tidak mau bersujud ketika disuruh memberi hormat kepada Nabi Adam karena adalah rasa dengki. Qabil yang kemudian membunuh Habil itu adalah
dikarenakan rasa dengki, karena tidak memiliki rasa syukur. Oleh karena itu, marilah kita hindari sikap hasad yang itu bisa merusakkan kehidupan kita, merusakkan tatanan dan seterusnya. Selanjutnya adalah syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat seperti kesehatan, harta, ilmu, dan waktu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu prinsip daripada syukur adalah menggunakan nikmat itu seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manakala kita mendapatkan harta yang cukup, rezeki yang cukup, maka kalau kita bersyukur, maka itu akan kita amalkan sesuai apa yang dikehendaki Allah, yaitu kita gunakan untuk hal-hal yang positif. Kalau masuk di dalam nisab zakat, kita harus membawa zakat. Kita harus juga peduli dengan orang-orang yang di sekitar kita. Itulah bentuk syukur kalau kita mendapatkan keberkahan rezeki. Namun manakala kita tidak mendapatkan keberkahan rezeki yang banyak, mungkin kita sehat, maka kalau kita bersyukur atas kesehatan itu, maka kesehatan itu kita manfaat sebaik-baiknya sesuai dengan perintah Allah untuk melakukan sholat, untuk membantu orang-orang yang lemah dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, maka ketika kita diberikan oleh petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran, maka syukurnya adalah dengan cara menjadikannya sebagai pegangan hidup, dibaca, ditadaburi, dijadikan pedoman dalam segala langkah kehidupan. Itulah bentuk syukur, karena kita telah mendapatkan petunjuk, maka petunjuk itu kita gunakan sebagaimana mestinya. Hadirin rahimakumullah, manakala kita mendapatkan rezeki yang lebih, kemudian kita membayar zakat, maka syukur dalam bentuk sebenarnya adalah dengan membayar zakat. Sebagaimana di dalam Quran surat ayat Al-Taubah 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman bagi mereka. Dari sini dapat kita kesimpulkan bahwa jika kita bersyukur, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Oleh karena itu, dalam rangka upaya kita supaya bisa bersyukur, maka kita harus mengedepankan sifat qanaah, yaitu dengan cara merasa cukup. Rasul memberikan tip untuk bisa memperoleh ini adalah dengan sebagaimana hadis, undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum fa huwa jadaru an la tajdaru nikmatallahi alaikum. Supaya kita bisa syukur, kita melihat orang-orang yang di bawah kita. Kalau kita melihat ke atas, seolah kita seperti tadi hanya melihat gelas yang kosong. Dan cara yang lain yang diajarkan oleh para ulama adalah kita dengan senantiasa mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagaimana yang diajarkan, yaitu malam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Orang yang tidak mensyukuri sesuatu yang kecil, maka dia tidak akan mensyukuri sesuatu yang besar. Oleh karena itu, dalam rangka kita membina diri kita supaya senantiasa bisa bersyukur, maka sekecil apapun rezeki itu kita syukuri, karena itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha wa tamutunna illa wa antum muslimun.
Wallahu ta'ala berkitab berkali ma'adulillahi minasyaitan bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilu shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, marilah khutbah yang kedua ini kita tutup dengan kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azzaima maghfiratika wa salamatan min kulli ismin wa ghafiratan min kulli birrin wa fawzan bil jannah. Allahumma la tadatan illa wa'adta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaytahu wa la hajjatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi